Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia dari kelompok 9 kelas 4E. Kelompok 9 terdiri dari Yerika Septiana, Sisilawati, dan saya sendiri Risa Aulia. Di sini kelompok 9 akan memaparkan makalah dengan judul Memahami Pembelajaran Elektronik atau e-learning. Saya akan menjelaskan pengertian e-learning dan kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, pengertian e-learning. E-learning singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajarannya. E-learning dapat dikatakan sebagai media yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Menunjang dalam hal ini adalah mempermudah kegiatan proses belajar yang dilakukan oleh individu. Penyampaian materi dengan menggunakan media e-learning dapat dilakukan dengan penggunaan internet. Penggunaan e-learning sebagai solusi yang dapat meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. Selama ini, kita telah mengenal bahkan menggunakan beberapa bentuk teknologi pendidikan untuk membantu kegiatan-kegiatan pembelajaran. Beberapa alat bantu tersebut misalnya LCD proyektor, penggunaan komputer, dan penggunaan beberapa bentuk peralatan laboratorium. Munculnya alat bantu dalam berbagai bentuk teknologi pendidikan tersebut membawa nuansa baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sambutan masyarakat pada penggunaan teknologi pendidikan sangat besar, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, teknologi ini sudah begitu familiar dalam membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Menurut Kesko, dalam Aunur Rahman 2019 halaman 235 menjelaskan bahwa secara spesifik dapat diuraikan beberapa ciri pembelajaran e-learning, yaitu yang pertama, e-learning merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberi penekanan pada penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. Yang kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar tradisional sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan global. Yang ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan sistem belajar klasikal yang dipraktikkan, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan informasi tentang substansi atau konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Yang keempat, kapasitas pembelajaran sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada bentuk konten serta alat penyampaian informasi atau pesan-pesan pembelajaran dan gaya belajar. Bila mana konten dikemas dengan baik dan didukung dengan alat penyampai informasi serta gaya belajar secara serasi, maka kapasitas belajar ini akan lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilawati. Saya dari kelas 4E dengan NPM 181063101873. Saya dari kelompok 9 dan di sini saya akan menerangkan materi tentang bahan belajar berbasis e-learning dan pendekatan-pendekatan pedagogik dalam e-learning. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bahan belajar berbasis e-learning. Yang pertama ada Adaptive Learning Theory. Adaptive Learning Theory adalah pada pembelajaran, para siswa berada pada tahap pencapaian dan pengalaman yang berbeda. Dan untuk itu, guru harus mempunyai bahan atau strategi pembelajaran guna mencapai pencapaian tersebut. Lalu yang kedua ada Preferred Modality Theory. Preferred Modality Theory adalah siswa memiliki kecenderungan modalitas pemahaman. Ada yang melalui modalitas aktivitas mendengar, ada yang melalui modalitas aktivitas melihat, lalu ada juga yang melalui modalitas mendengar dan melihat. Karena hal itu, e-learning perlu memperhatikan modalitas tersebut guna mencakup 3 modalitas yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang ketiga ada Cognitive Flexibility Theory. Cognitive Flexibility Theory adalah suatu bidang dapat lebih dipelajari lebih dalam lagi dan efektif bila mana siswa belajar dengan cara non-linear, yaitu tidak terfokus hanya pada buku, tidak terfokus hanya pada
metafora. Jadi kayak lebih siswa itu lebih merasakan pengalaman belajar yang berbeda dan nyata. Lalu yang kedua ada pendekatan pedagogik dalam e-learning. Pendekatan pedagogik dalam e-learning yang pertama ada instructional design, yaitu pembelajaran terfokus pada kurikulum. Sebagaimana kita tahu, kurikulum adalah acuan dalam pembelajaran kan. Nah, yang kedua ada social constructivist, yaitu pembelajaran kebanyakan pada diskusi, blogs atau aktivitas kolaborasi online. Yang ketiga ada Lauliard's conversational model, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada penggunaan diskusi secara langsung. Jadi pembelajaran diharapkan dapat berjalan secara efektif dan juga komunikatif. Yang keempat ada cognitive perspective, yaitu proses pengembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran. Jadi, di sini pengembangan kognitif siswa dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Lalu yang kelima ada emotional perspective, yaitu pengembangan dimensi-dimensi emosional pembelajaran. Ya, contohnya seperti motivasi. Jadi kayak guru memberikan motivasi kepada siswanya agar siswanya itu lebih giat lagi dalam belajar gitu. Lalu yang keenam ada behavior perspective, yaitu menitik beratkan pada keterampilan dan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Contohnya seperti bermain peran dan penerapannya di dalam aktivitas nyata atau di lapangan. Yaitu yang ketujuh, yang terakhir ada contextual perspektif, yaitu difokuskan pada perataan faktor, instrumen, dan sosial lingkungan yang mendorong terjadinya proses belajar. Contoh-contohnya adalah model-model kolaboratif dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, saya Erika Septiana, NPM 139 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Saya akan membahas pembahasan yang kelima, yaitu bagaimana pengembangan pembelajaran e-learning. Perkembangan teknologi pendidikan e-learning telah memberikan nuansa baru dalam pendidikan. Jika pada waktu-waktu sebelumnya secara konvensional, guru atau dosen melakukan proses pembelajaran dengan menghimpun siswa pada suatu tempat atau ruangan tertentu secara bersamaan, kondisi tersebut kini telah diperkaya dengan berkembangnya pembelajaran melalui jasa teknologi yang tidak lagi selalu mengharuskan peserta didik berkumpul secara bersamaan dan dibatasi oleh waktu dan tempat. Lalu, proses pengembangan penggunaan bahan belajar sesuai dengan alur dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pihak perguruan tinggi bermaksud menawarkan suatu paket belajar berupa modul dan menginformasikan suatu pengembangan tersebut. Lalu, setelah itu diperlukan konten dan situs sebagai tempat penampungan konten. Nah, yang kedua, pengembangan konten ini dilakukan oleh staf pengajar yang berkompeten di bidangnya. Yang ketiga ada pemindahan konten ke dalam bentuk situs dilakukan oleh perancang situs yang disebut web designer dan pengembang situs web developer. Nah, perancang situs ini bertugas merancang bentuk tampilan konten agar menarik, sedangkan pengembangan situs bertugas mengembangkan konten yang telah dirancang agar mudah diakses oleh peserta didik. Nah, yang keempat itu ada proses akhir yang dilakukan adalah memasukkan situs ke dalam jaringan internet. Nah, yang kelima, 3 fasilitas belajar atau modul yang biasa digunakan di dalam pengembangan bahan ajar berbasis e-learning yaitu yang pertama ada model pengukuhan. Nah, model pengukuhan yaitu fasilitas untuk mengukuhkan pengajaran guru atau mengukuhkan proses belajar siswa. Yang kedua ada modul pengulangan, yaitu fasilitas untuk siswa yang kurang paham atau siswa yang perlu mengulangi kembali pelajaran. Yang ketiga ada modul pengayaan, yaitu fasilitas bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi.
Mereka lebih cepat menguasai pelajaran sehingga memerlukan pelajaran tambahan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.